Shalom, selamat malam untuk saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memasuki renungan malam pada Senin 21 September 2020. Sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia itu dalam memberkati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan firman Tuhan untuk kita malam hari ini diambil dari kitab Roma 16 ayat 1 sampai 16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudara kita yang melayani jemaat di Kenkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Sampaikanlah salam Priskila dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kamu dalam Kristus. Dan salam kepada Stakis yang kukasihi. Salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka termasuk di rumah Aristobulus. Salam kepada Herodian, temanku sebangsa. Salam kepada mereka termasuk isi rumah Narkisius yang ada dalam Tuhan. Salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi, yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan. Salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Salam kepada Asinkritus, Legon, Hermes, Patrobus, Hermas, dan saudara-saudara yang bersama-sama dengan mereka. Salam kepada Philologus dan Yulia, Nereus dan saudara-saudara perempuan, dan Olimpas, dan juga kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Ibu Bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan ini di bawah tema perlunya saling membantu dan saling salam dalam Kristus. Konteks firman Tuhan ini merupakan bagian salam penutup dari Rasul Paulus yang dikirim kepada jemaat Roma, dalam mana Rasul Paulus ingin menunjukkan perlunya saling menyapa di antara orang beriman. Bahkan dia pakai istilah perlu salam kudus agar tidak disalahartikan. Saya mengangkat dua pokok renungan pada malam hari ini. Yang pertama, Rasul Paulus meminta perhatian, sambutan, dan bantuan yang baik terhadap Febe yang diutus melayani di jemaat Kenkrea, ayat 1 sampai 2. Mengapa Rasul Paulus meminta perhatian? Karena Febe merupakan orang yang diutus melayani di Kenkrea secara resmi
agar ditopang, didukung, atau diperkuat. Jangan dibiarkan di dalam kesendirian, jangan dibiarkan dalam keterbatasan, agar umat Kristen atau umat percaya lainnya ikut menopang pelayanan secara utuh dan secara baik. Itu tujuan utama. Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bagian kedua perenungan kita adalah salam khusus buat yang terlibat langsung dalam pelayanan. Di sini Rasul Paulus begitu merinci orang-orang yang secara langsung terlibat di dalam pelayanan. Kepada Priscilla, Aquila, teman sekerja Paulus dalam perbuatan tenda misalnya yang dijelaskan di dalam Kisah Rasul, jemaat di rumah, dan Epenetus, buah pertama untuk Kristus di wilayah Asia, ayat 5. Kemudian salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu dan jemaat Roma, ayat 6. Salam kepada Andronikus dan Yunias yang terpandang dan lebih dulu percaya sebelum Paulus, ayat 7. Salam kepada Ampilatus, salam kepada Urbanus dan Sakis, salam kepada Apeles yang juga tahan uji dalam Kristus di rumah Aristobulus, ayat 10. Salam kepada Herodia dan isi rumah Narkisus, ayat 11. Salam kepada Trifena, Triposa, dan Persis yang bekerja banting tulang dalam Tuhan, ayat 12. Salam kepada Rufus dan ibunya yang juga telah dianggap menjadi ibu Rasul Paulus. Salam kepada Rufus dan ibunya itu. Salam kepada Asinkritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas, dan saudara-saudara yang bersama dengan mereka, ayat 14. Salam kepada Filopus, Yulia, Nareus, dan saudari perempuan Olympus, dan kepada orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Artinya di sini Rasul Paulus secara khusus merinci siapapun yang terlibat dalam pelayanan, dan mereka diberikan salam khusus. Artinya adanya satu perhatian khusus karena mereka sudah terlibat dalam pelayanan. Walaupun tidak harus salam berisi seperti biasa yang dilakukan orang, tapi perhatian salam itu sangat berarti bahwa mereka juga ikut terlibat secara langsung di dalam pelayanan. Apa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Apa yang menjadi aplikasi bagi kehidupan kita di zaman sekarang? Ternyata sangat diperlukan perhatian, sambutan, dan bantuan khusus bagi mereka yang diutus untuk ambil bagian dalam pelayanan. Jangan biarkan sendiri. Ketika kita tahu bahwa yang bersangkutan adalah orang-orang khusus yang diutus terlibat dalam pelayanan, berilah perhatian ke sana. Saya sangat bersyukur untuk GKP Penjernihan sering menyalurkan perhatian dan berkatnya bagi para pelayan-pelayan yang ambil bagian dalam pelayanan. Walaupun nilainya bisa bervariasi dan berbeda, tapi itu sangat berarti, sangat penting untuk memotivasi, mendorong untuk lebih giat lagi dalam pelayanan. Karena ingatlah, itu adalah bagian dari dorongan kasih yang dianugerahkan oleh Tuhan bagi siapapun yang menyalurkan berkatnya bagi pekerjaan Tuhan. Yang kedua, ternyata salam khusus ini sangat berarti dan sangat penting untuk mengingatkan mereka yang secara langsung terlibat dalam pelayanan. Jangan dilupakan. Minimal salam khusus itu disampaikan, dan itu sangat berarti mengingatkan kembali bahwa
mereka pernah terlibat dalam pelayanan. Walaupun bentuknya bisa bervariasi dan berbeda-beda, namun ketika mereka diingat, tentunya akan kembali roh mereka termotivasi dan bersemangat lagi untuk aktif ambil bagian dalam pelayanan. Ibu Bapak, apakah kita pernah mengingat mereka yang pernah mendoakan kita? Apakah kita pernah mengingat mereka yang pernah memberikan bagian dari berkatnya untuk dipakai di dalam dan di tengah-tengah pelayanan yang ada? Dan apakah kita pernah mengingat mereka yang pernah banting tulang untuk menjaga keamanan gereja, untuk melakukan kebersihan gereja? Melalui firman Tuhan ini kita diingatkan agar ingatlah mereka yang berbuat baik. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di situasi maraknya pandemi COVID-19 ini, ada banyak hal yang perlu kita ingat, yang juga bagian dari yang terlibat dalam pelayanan, baik dalam hal bantuan sosial dan pelayanan langsung secara rohani maupun secara sosial. Biarlah dengan firman Tuhan ini kita kembali diingatkan dan kembali secara bersama topang menopang dalam pekerjaan Tuhan. Perlunya saling membantu dan saling salam dalam Kristus. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan dan memotivasi kami untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling membantu, saling menopang untuk pekerjaan Tuhan. Biarlah dengan firman Tuhan ini kami kembali dimotivasi, diberi semangat untuk bersama-sama dalam barisan yang ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Bersama saling mendoakan dan saling menopang, saling memperhatikan. Kiranya Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan, semua hamba Tuhan, dimanapun mereka bekerja dan melayani, agar nama-Mu dimuliakan melalui setiap pelayanan gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, memasuki istirahat malam hari ini. Amin. Horas, salam sehat buat kita sekalian. Amin.